Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di episode kali ini kita akan belajar tentang modeling dan tekstur jeruk. Baik, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Pertama, kita hapus dulu objek cube-nya, kemudian kita masukkan objek cube. Setelah itu kita masuk ke edit mode, kita seleksi vertex, kemudian kita nyalakan proportional editing, kemudian kita grab ke bawah ke arah sumbu Z seperti ini. Begitu juga dengan bagian bawah. Setelah itu kita akan membuat bentuk dari jeruk ini tidak beraturan ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan buat GZ. Kurang lebih seperti ini. Juga dengan bawahnya. Sekarang kita akan membuat gagangnya, batangnya. Caranya kita masuk ke object mode. Oke, ini kita set mode seperti ini. Kemudian kita buat gagangnya, save A. Kita pakai silinder. Kita scale silindernya. Kita grab, kita extrude, kemudian rotate, extrude, rotate, extrude. Oke, saya rasa cukup. Baik, seperti itu aja gagangnya. Kemudian kita akan lakukan material pada pertama kita pergi ke tab shading. Kita pergi ke tab shading. Kemudian new, kita kasih nama jeruk. Setelah itu kita add, kita seleksi, jangan lupa diseleksi objeknya, kemudian kita seleksi principal BSDF, kemudian add node texture, image texture, nah, color to base color. Setelah itu kita open. Oke, sebelumnya kita download dulu ya, tekstur jeruk, kulit jeruk ya, di Google aja, tidak apa-apa. Kita cari background kulit jeruk. Nah, ini tinggal pilih mau pilih yang mana. Kita download dalam bentuk PNG atau JPEG. Setelah itu, setelah di download, maka kita bisa masukkan di sini. Ini kita pilih teksturnya yang kita download tadi. Nah, ini di sini
kita lihat teksturnya agak besar-besar ya, kulitnya kita kecilin. Nah, kita masuk ke UV editing. Nah, di sini kita seleksi objek jeruknya, kemudian seleksi salah satu face, kemudian klik A untuk select all. Jangan lupa ini kita punya pakai material preview. Kemudian kita beralih kepada UV editing tab, kita select all juga. Kemudian karena ini terlalu besar teksturnya, maka kita kecilin, kita skala aja. Ini jika dirasa cukup, sudah selesai, kita kembali ke shading, layout ya. Kita masuk ke edit mode, seleksi edge, kemudian kita extrude ke arah seluruh set, kemudian kita bevel, kita ke object mode, sketch mode, oke. Sekarang seperti ini, kita kasih warna untuk BG-nya, bisa menggunakan ini material property, kemudian new BG. Setelah itu kita kasih base color warna ya kurang lebih seperti ini. Kalau dirasa kurang lebar, nah lebarkan. Kemudian kita atur kamera, view kamera. Nah, untuk supaya mengatur kamera ini, kita caranya adalah seleksi klik icon kamera seperti ini, kemudian tekan N pada keyboard, maka akan muncul properti view. Kita tekan view, terus kamera lock to view, dan ini baru kita atur. Kita bisa atur posisinya sesuai yang kita mau, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita bisa tekan N lagi, kemudian kameranya dimatikan. Oke. Ini ketika kita geser-geser, dia tidak akan berpengaruh terhadap tampilan view kameranya. Ketika kita tekan kamera lagi, maka dia sudah terset seperti yang kita atur pada terakhir kali. Nah, kita kembali ke layout, tab layout lagi. Nah, kita akan melakukan render setelahnya. Nah, di sini ada viewport render atau display render preview. Nah, seperti ini. Di sana sebelum render kita lakukan pengaturan terlebih dahulu. Di sini ada render engine ya, ada if dan cycle. Saya cenderung lebih suka pakai cycle aja karena pengaturannya lebih simple daripada if dan hasilnya lebih bagus. Walaupun dalam rendernya pasti membutuhkan waktu yang agak lama. Kalau kita punya video card boleh pakai GPU compute, kalau tidak maka kita pakai CPU saja. Kemudian samplingnya, hidden noise-nya kita bisa nyalain, kemudian
pada render ini at maksimum samplingnya kita bisa pakai 32 aja cukup. Di sini juga 32. Kemudian hanya seperti itu aja pengaturannya, cukup simple. Nah, kita akan coba render ya. Kita akan coba render image. Ini adalah hasil dari render dengan 32 sampling. Di sini masih terlihat samping-sampingnya masih agak kasar, kemudian ada cahaya di sini. Untuk menghilangkan masih ada bayangan di sini. Kalau pengen fotonya atau hasil rendernya tidak ada bayangan seperti yang contoh di awal tadi, kita harus atur lightingnya ya. Kita coba ulang lagi. Ini untuk menghilangkan kasar-kasarnya tadi yang di pinggir kita pakai subdivision surface, kemudian ini kita pakai 2. Kita perbaiki lagi warnanya, kita kasih agak terang sedikit hijaunya. Sorry. Ya, sekarang sudah agak halus, kita tinggal koreksi lightingnya. Kita bisa hapus, kemudian kita bikin cahaya baru atau lighting baru. Caranya shift A, kemudian light. Nah, di sini ada point sunspot area. Nah, seperti logonya di sini, kalau point itu seperti lampu neon, kalau sun itu seperti matahari menyeluruh, spot itu seperti lampu panggung atau lampu sorot center, dan seperti itu. Kalau area itu dia menyinari areanya yang dipakai. Jadi kita bisa scale sebesar apa, atau kita atur di sini size-nya. Kalau kita pakai square itu panjang kali lebarnya sama, tapi kalau rectangle itu ada panjang kali lebar yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita geser ke atas, ke atas sini. Kemudian coba kita cek seperti apa. Sedikit menghilang. Kalau mau ini hilang total, nanti dikasih lagi yang sisi sebelah depan sama yang kalau 3 point lighting itu ada key light sama backlight ya. Jadi kita atur seperti itu. Coba kita rubah lagi pengaturannya. Kalau misalkan kita masukkan lagi si light area, kita scale, kita G, Z, kita rotate R seperti ini, dan kita grab,
kita atur misalkan ini adalah 1000, kemudian yang atas tadi misalkan 300. Oke. Kemudian yang ini kita pakai rectangle, ya tahu bedanya. Nah, kalau rectangle itu ada X sama Y-nya. Nah, ini kita bisa copy juga. Shift D. Nah, ini ada 2. Ini tinggal boleh diputar. Ini misalkan ini kita pakai 300. Jadi ini yang 1000 ini ada lagi light, yang ini fill light, dan yang ini backlight ya. Nah, kalau kita render, hasilnya seperti ini. Dan ini hasil render dari 3 pengaturan yang berbeda ya. Jadi yang pertama kali itu tanpa kita ngatur lightingnya. Jadi lighting bawaan itu ketika kita langsung render, maka hasilnya akan seperti ini. Terus kemudian kita tadi nyoba ini pakai tiga lighting ya. Jadi atas 300 watt, kemudian yang samping sini kita pakai 1000, yang sini 300. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kemudian yang slot 3 ini kita pakai satu light di atas, pakai 1000, udah satu aja cukup simpel. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa dibandingkan hasilnya mana yang bagus, seperti yang sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini bagus tidaknya ya tergantung dari pengaturan lightingnya. Dan silakan eksperimen sendiri untuk mendapatkan hasil light yang terbaik. Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat modeling organik ya, jeruk, kemudian cara membuat materialnya, serta mengatur lighting dan penataan kamera untuk renderingnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.